Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman, mbak-mbak, mas-mas yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo pinara, yaitu nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berada di rumah Allah lagi. Ini kok jenek sing ra nggo amplop, Mas. Dengan oh, masya Allah. Iya, siap. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa ketemu lagi di masjid ini, dan tentu panjenengan harus semangat sebagaimana saya berusaha untuk selalu semangat ke sini dengan penuh rasa sukacita. Wes pengen ketemu karo cah bulu sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu. Dan tentu apa yang dibuat oleh bapak-bapak takmir yang mungkin masih sederek jenengan juga, itu adalah sebuah hal yang baik, yaitu pengen jagani jenengan, jagani kalian agar kalian tetap istiqomah di jalan kebaikan. Jangan sampai bulu kampung kalian itu kemudian justru diparani wartawan, diparani polisi, goro-goro generasi mudanya melakukan hal-hal yang melanggar aturan negara ataupun agama. Oke, jangan sampai. Artinya kampung ini itu adalah tempat kalian, rumah kalian yang kalian juga harus jaga. Gak cuma jaga rumahmu tok, tapi juga kampung ini. Gak cuma jogo omahe pakmu yang kamu tinggal bersama orang tuamu, tapi kamu juga harus jaga kampung ini. Dan satu-satunya cara menjaga kampung ini adalah kalian kembali ke masjid, kalian makmurkan masjid, kalian jaga masjid ini. Kalau enggak kalian siapa lagi gitu kan. Dan dalam hal ini kita masih dalam rangkaian belajar menjadi anak-anak akhirat, anak-anak yang berorientasi akhirat. Dan ketika saya bikin judul anak-anak akhirat ini, saya nggak ngasal gitu loh, saya nggak waton gitu. Saya ambil dari perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau radhiyallahu an mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratun. Kehidupan dunia itu nanti akan pergi menjauh, akan ninggalkan kamu gitu kan. Kemudian wartahalatil akhiratu muqbilatun. Dan yang namanya akhirat itu akan makin dekat. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Walikulli wahidatin minhuma banuna. Dan pada setiap di antara dua itu, yaitu dunia dan akhirat itu, ada anak-anaknya. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Ada anak-anak yang dino-dino pokoknya memperturutkan hawa nafsu, sing mendem, sing zina, sing narkoba, ada. Sing ngegeng motor baru ki mateni wong, ada ya toh. Sing kumpul karo koncone, terus kemudian melakukan kejahatan, klitih segala macam, cah nom-nom kabeh kuwi. Nah, fakunu min abna'il akhirah, kata Imam Ali radhiyallahu an. Maka jadilah kamu itu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Ojo dadi anak-anak dunia. Urip ning donya yo, kerja ning donya yo, duwe usaha yo, tapi ojo lali akhirat. Fa innal yauma amalun wala hisabun. Hari ini, saat ini ketika kita hidup, itu kita ada di saat dimana kita itu disuruh beramal, ora ditekoki, urung ditekoki. Kowe ning donya ngopo, urung ditekoki. Kowe kon ngamal. Maka amallah yang baik-baik. Wa ghadan, dan besok hisabun wala amalun. Nanti besok itu adalah saat dimana kamu akan dimintai pertanggungjawaban kenapa kamu hidup dan untuk apa kehidupanmu dan semua nikmat yang Allah kasihkan ke kamu, dan kamu sudah nggak bisa memperbaiki amal. Makanya beliau mengatakan fakunu min abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat.
Makanya ini mau ibarat film itu, kajian kita ini sebenarnya berseri gitu loh, sequel satunya menjadi anak akhirat versi Luqman Al-Hakim, sequel 2-nya menjadi anak akhirat berdasarkan hadis 7 orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan. Nah, sekarang menjadi anak-anak akhirat versi Ibadur Rahman. Nanti nek digabung nanti ketemu rumusnya anak-anak akhirat itu apa aja. Nah, sementara saya gabung ke yang Luqman Al-Hakim karo 7 orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulas sedikit. Nah, kamu cukup ngrungokke, ora tak tekoki. Nek tak tekoki ndak ora rampung-rampung. Nah, dalam pelajaran yang lalu versi Luqman Al-Hakim itu ada 9 ciri atau 9 kriteria anak-anak akhirat. Yang pertama, dia bersyukur, pintar bersyukur, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, bertauhid. Yang ketiga, berbakti pada orang tua. Yang keempat, tidak dolim. Yang kelima, anak akhirat itu sholat. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak-ajak sing apik-apik, ora diwalik, ngajak-ajak sing elek-elek. Jadi anak-anak akhirat itu ngajak sing apik, orang ngajak sing elek. Kemudian yang ketujuh, sabar. Yang kedelapan, orang untuk kemaki kemelinti. Yang kesembilan, duwe adab, duwe akhlak, duwe sopan santun. 9. Nah, kemudian versi 7 orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yang pertama dia harus adil, yang kedua dia tumbuh dalam ketaatan, yang ketiga dia senang ke masjid, yang keempat dia berteman dengan orang-orang baik, yang kelima dia menjauhi zina, yang keenam ikhlas dalam bersedekah dan beramal, yang ketujuh suka sekali mengingat Allah, suka sekali berzikir kepada Allah, suka sekali melakukan amal-amal yang mengingatkan dirinya kepada Allah, menambahi keimanannya. Songo tambah pitu ada 16. Nah, itu kalau tak gabung dari siji, tak rangkai 16 itu ada menjadi 6 besar, yaitu yang pertama bertauhid, berbakti pada orang tua, yang ketiga tumbuh dalam ketaatan, kemudian yang keempat beradab, yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang ketujuh menjauhi zina. Songo tambah pitu 16 dikompres meneh dadi 6. Kemudian sekarang kita belajar yang versi Ibadur Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya hamba-hamba Allah yang disebut Ibadur Rahman, hamba Allah Ar-Rahman. Jadi anak-anak akhirat ini harus punya ciri-ciri ini, yaitu orang-orang yang disebut hamba Allah Ar-Rahman. Karena ketika kita paham benar apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita akan mengejar menjadi hamba Allah. Karena Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah di dunia yang diberikan kepada semua makhluk, manusiakah, binatangkah, tumbuhankah, bahkan orang kafir sekalipun dikasih. Makanya Nabi SAW mengatakan sekiranya dunia ini lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk di mata Allah, wong kafir kuwi ora dikei ngombe. Tapi karena dunia ini nggak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, maka orang kafir pun jangankan ngombe, jaluk duit 371 triliun ya dikei gitu kan. Ya, duit sak pirang-pirang ya monggo, termasuk orang terkaya paling di dunia silakan. Tapi nanti di akhirat yang berlaku rahimnya Allah, kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang beriman. Makanya kamu terpilih menjadi orang-orang beriman. Di atas keimanan ini sebuah kenikmatan, sebuah kesyukuran yang harus jenengan syukuri. Dan yang membawa jenengan menjadi orang beriman pertama kali siapa? Orang tua. Maka gak salah kalau kemudian di pelajaran yang lalu kita wajib berbakti sama orang tua. Jadi berbakti sama orang tua niku gak cuman soal mergo kowe didekek ning petenge simbokmu terus ditokke di openi, enggak cuma soal itu, tapi soal dia yang membuat kita atau menjadikan kita tetap istiqomah di atas keimanan gitu loh. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita itu lahir di atas fitrah. Nah, fitrah kita itu jane wong Islam. Tapi apa fa'aba wa yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, dan orang tuanya itu yang merubah dia menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Nah, kok kamu nggak dirubah dari salah satu dari 3 tadi yang disebut tadi, alias tetap dalam keimanan? Ya, bersyukurlah, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tuamu karena orang tuamu memilih jalan ini gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kamu
oh iki ngomong ngaji tapi karo pake kurang ajar gara-gara njaluk letuk ra ditukokke ya pake ditempeleng. Ampun nggih gitu. Jadi jangan sampai urusan-urusan seperti itu kamu kurang ajar sama orang tua. Nah, kita masuk di bab ibadur rahman. Ini pernah tak sampaikan di sini pas Ramadan. Tapi kan nyampaikannya kan rame-rame gitu kan. Jadi enggak santai, jadi nyampaikannya rada formal lah gitu. Maka ini ada di dalam Quran surat Al-Furqan dimulai dengan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang namanya ibadur rahman yaitu hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang yang kalau berjalan di atas bumi, ngidak bumi, apa mlaku apa numpak motor apa numpak apa wae, dia yamsuna 'alal ardi hauna. Dia mlaku dengan rendah hati. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya apa? Wala tamsu fil ardi maroha. Jangan kemudian jalan di atas muka bumi dengan penuh kecongkakan. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya kita nggak boleh berjalan di muka bumi ya selain dengan merendahkan hati. Dan kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mlaku ora entuk kemelindi, kemudian nek kowe mlaku nglewati wong-wong jahil, nglewati kumpulan bocah-bocah elek, bocah-bocah olo, bocah-bocah mendem, bocah-bocah yang berbuat kemaksiatan, maka dia qalu salama, dia mengatakan keselamatan, kata-kata keselamatan. Jadi nek misal kamu pengen ngerti sifat ibadur rahman yang pertama, dia itu nek jalan, dia itu mantep pede dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Dia yakin nek mendem kuwi salah, dia nggak mau begitu ngelewati wong mendem le rene melu aku moh mas, aku meh kerja, aku meh sekolah, aku meh kuliah, aku meh ning masjid, pede dia. Enggak isin itu. Kok kira makan di masjid isin, lah ngopo? Melewati cacah mendem kae lho. Lah ngopo kok malah isin? Harusnya kita tuh bangga gitu loh. Ngoten ya. Maka ibadur rahman itu adalah orang yang bangga dengan keyakinannya dan dia berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh percaya diri tapi tidak congkak. Dan kemudian ketika berhadapan dengan orang-orang yang luput, yang salah, yang keliru, dia nggak mau ikut, dia lewat aja gitu loh. Ini. Kemudian yang kedua, jadi ini kita baca semuanya sih. Nah, nanti minggu depan kita bahas satu-satu, ayat demi ayat. Harapannya nyantol gitu. Okay. Kemudian yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yang namanya ibadur rahman itu adalah anak-anak atau orang-orang yang kemudian nek bengi lek-lekan, silakan. Tapi untuk apa? Li rabbihim sujada wa qiyama, untuk sholat tahajud dan juga sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau sekedar bergadang tongkrongan ning bar ketemu kancane ning dalan atau ning endi mulai tekan ngomah jam 12 jam 1 sadurunge turu ya toh gelar sajadah salat sik. Salat 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Wis kuwi wae lakonono bendina. Allah bakal jaga kamu. Allah bakal bedakan mukamu dengan muka temanmu sing ora tau salat. Tenan, mbok padha irengeo, tetep kamu bakalan luwih glowing. Senajan orang nganggo apa MS Glow. Nah, tenan. Kamu akan bedakan orang yang kerep salat karo ora tau salat. Wong sing raine gaene kenek banyu wudu karo sing ora iku beda. Mbok kuwi bocah kuwi putih ya nek ora tau kenek banyu wudu beda. Wis to. Apa meneh putih karena permak lah wis kuwi nek kodanan luntur gitu kan. Makanya ada orang itu dikai dempul ora mung raine sak tangan-tangane gitu. Begitu kemudian enek aktivitas kegiatan keringetan luntur kabeh gitu. Ketok irenge gitu. Ada orang kayak gitu. Nah, maka hal yang harus kita pahami adalah bahwasanya ibadur rahman yang kedua ini adalah orang-orang yang kemudian kalau malam itu berusaha untuk bangun. Raketan yo manjing-manjing maghrib apa subuh rapopo, jam-jam 4, jam-jam apa jenenge papat punjul 10 enggak apa-apa 2 rakaat tambah 1 ditelateni mumpung jek enom. Engko nek kowe ket enom membiasakan sampai tua kamu akan enteng untuk melakukan itu. Tapi nek kowe wae nek wis tuwek ngono. Nek wis ra iso ngopo-ngopo susah itu. Angel. Kemudian yang ke-65 ayatnya 65 dikatakan bahwasanya walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ibadur rahman ini karena dia kemudian mendekat kepada Allah dan sebab dia mendekat kepada Allah karena dia takut
nek dicemplungin ning neraka. Makanya ketika dia beribadah kepada Allah, dia pun berdoa, dan doanya adalah Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, mang tebihke kula niki, mang tebihke saado-adohe saking adab neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama. Karena adab neraka jahanam niku adab sing ruwet, sing marai rusak, marai binasa, marai ambyar tur niku sak lawase. Jadi orang itu kalau udah nyemplung di neraka, itu dia terus-terusan. Makanya kalau ada orang kemudian ning donya ora didit, lagi 10 tahun, 20 tahun, sampai ada orang ngomong aku kesel dadi orang duwe ning donya. Padahal kok nek dhek mati, wis ora dadi wong susah meneh. Atau mungkin setelah 20 tahun dia jadi wong sugih ya iso gitu. Tapi kalau kita ngomongkan akhirat, begitu kemudian jalan kita salah, yang mbok pilih salah. Belum lama ning Gemblekan, pasar Gemblekan agak ke situ dikit. Itu ada bocah umur 15 tahun, aku sih tahu dong, bocah umur 15 tahun gantung diri. Itu kan seumur-umuran kalian toh. Pamit karo yangi, sorry sayang, aku harus meninggalkanmu selamanya gitu. Kayak ngopo gitu. Nek ditinggal kawin ngono cek karwane iso kepethuk ya, tinggal mati iki terus piye gitu. Terus ngerti vokalis Linkin Park kae. Iku bunuh diri mergo apa? Mergo koncone bunuh diri. Jadi dia merasakan kesedihan temennya yang mati bunuh diri, dia melu ya, coba. Goblok banget kan? Nah, ya, maka yang harus kamu pahami, jangan sampai hidupmu tuh salah gitu loh, bro. Makanya dicepake iki gitu loh. Iki coro lapangan bola. Kowe iki wis dicepake lapangan bola sing paling baik, terus kowe ditukokke bal sing paling baik, maino bal itu loh. Nah iki kebetulan konteknya bukan bal-balan, konteknya adalah noto ati, noto iman, magri awakmu. Jadi nek orang mbok manfaatke, mbok sia-siake tempat ini, olah rugine pol. Wong nek rugi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, orang itu kalau orang dedet, mentok-mentoke mati, tapi nek ora ilmu, ora gelem majelis ilmu, ora paham tentang ilmu, maka yang terjadi dia akan masuk neraka. Lo iki lo. Makanya hamba Allah Ar-Rahman, cah nom-nom anak-anak akhirat, abnaul akhirah bukan abnaul dunya, itu orang yang dia itu nek sholat itu pikirannya mong aku kudu sholat, nek ra sholat aku nyemplung neraka. Ngono. Aku ora entuk mendem, nek mendem aku nyemplung neraka. Aku ora entuk narkoba, nek narkoba nyemplung neraka. Aku ora entuk amor kowe, nek amor kowe aku dadi wong edan. Nah, gitu loh. Ya, makanya Nabi mengatakan almaru ala dini khalilihi, deloken kancamu. Nek jelto iki wong ora cetha, aja kekancan, tinggalan ora apa-apa. Aku tanpamu baik-baik aja, ngono. Katakan gitu loh. Makanya aku kalau punya staff, ada anak buah saya gitu kan. Dia ikut ngerintis usaha saya, sampai usahanya tuh berjalan naik gitu kan. Terus singkat cerita, dia keluar. Terus tak reh-reh. Mbok kowe ngancani aku. Ya memang iso aku ngekeki saiki semene, ya tak tambahi meneh, tapi nek njalukmu luwih saka kuwi sampai sekian aku rung iso. Tapi ketahuilah, aku tetap akan ngekeki, tapi seiring berjalannya kenaikan usaha kuwi gitu loh. Tapi nek misal kowe njaluk saiki, aku mungkin rung iso karena kowe ngerti dhewe kondisi keuangan. Nah, maka ayo berproses gitu kan. Wah, saya tetap enggak bisa, Pak. Saya tak kandani. Jadi gini, jangan sampai lo ya. Aku ngomong sama staf itu, jangan sampai ini kita ngerintis kue enek, pas aku ngerasa kepenak kue enek gitu loh. Paham ora? Maka menjadi orang-orang yang ibadur rahman itu harus memang ngerti. Tadi dikatakan oleh Imam Ali bahwasanya sekarang al-yaum yaitu al-amal bila hisab, tempat untuk beramal. Iyo, ya rekoso iyo, ibadah rekoso iyo gitu kan. Golek kanca sing apik-apik angel iyo, tapi yo kudu digoleki. Dilalah yo dicepake tempate wonge yo enek. Alhamdulillah. Kowe rasa golek ado-ado tekan ngendi-ngendi wis enek gari nekani tiap malam minggu. Bismillah, istiqomah, hati-hati, pelan-pelan, sabar, ditelateni gitu kan. Nah, maka orang-orang yang kemudian tiap hari pikirannya pokoknya aku ora entuk mlebu neraka, itu lho ibadur rahman. Nah, cantolno itu ning atimu, ning pikiranmu ya. Kemudian dia pun meneguhkan tentang ngerinya neraka dengan mengatakan innaha saat mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat pulang yang paling jelek. Itu tempat kediaman yang paling buruk. Makanya dia enggak mau untuk kembali ke situ, dia enggak mau untuk ke situ. Makanya Mbah Adam itu dulu ditaruh di surga, dihapusi karo setan. Di Adam dia nek ra mangkat. Loro, mbok tilirung. Nah, tapi kemudian yang terjadi adalah apa? Dia pilih ngikuti setan, akhirnya dikeluarkan dari surga,
taruh di dunia, dan setiap hari beliau berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, dan beliau kembali lagi ke tempatnya pulang, yaitu di surga. Lah kita sebagai cucunya, ibarat kowe duwe mbahmu duwe keprabon, putu sing apik kuwi mudik yo ning gone mbahe, ora kemudian malah belayangan tekan ngomongnya mutuku mudik ndi bocahe kok ora enek. Maka cucu yang baik dari Nabi Adam alaihissalam ya kembalinya ke surga meneh. Tapi nek enek memang cucu-cucu Nabi Adam sing ra gelem mlebu surga yo enek, dan mereka akan masuk neraka. Dan neraka ini tempat pulang yang mengerikan, tempat tinggal yang mengerikan, dan bukan tempat piknik. Nggak bisa healing-healing di situ, nggak ada. Bahkan kamu ambekan aja susah, saking panasnya, saking baunya. Mungkin kapan-kapan tak bahas bab neraka ngono ya, kudune lo ya. Nek otake rong konslet ngono kudune mikir, tenan bro, tenan. Ngeri neraka, bahas neraka itu ya Allah. Jadi sampai ada orang yang kemudian kerjaannya makan riba, daerah renang ning kali geteh, kon renang dibandemi watu, nyemplung ning nggon cangkeme, kebak tekan pinggir didorong tengah meneh, dibandemi meneh. Urung meneh orang-orang yang apa jenenge ra salat, didekek ning goya satu lembah yang panas pengap, bau enggak enak gitu. Wah, pokoknya nek dijelaskan neraka itu ngeri gitu kan. Makanya saking ngeri nih ya, saya berharap ya jangan sampai ya, kita enggak ketemu di surga karena terpisah jalan, jangan sampai gitu ya. Ya. Dan cara untuk ke surga yang satu-satunya kamu ke rumah Allah, masjid gitu. Masjid bro, tempat nongkrong terbaik yang menyelamatkan hati dan jiwamu itu ya masjid. Pokoknya nek ngejak konco pengen ngobrol, pengen apa, masjid wis ra apa-apa. Ngejak dakon ning ngono ya ra apa-apa wis. Ngejak apa meneh? Ngejak badminton ra apa-apa ning ngono. Nek iso ra tenis meja lah, ra apa-apa ning ngono. Seneng ning masjid itu loh, ya. Jangan kemudian ning masjid mung Jumatan tok gitu kan. Makanya aku miris di sini digawe jadwal piket dino Jumat, tapi tak pikir sing piket iki cah nom-nom, ternyata sing piket mbok-mboke. Ya, jangan nek iso kowe wae sing piket cah nom-nom mosok mbokmu. Mbok angsal jatah piket, kula mawon sing mangkat. Ngono. Pake barang gitu kan ya. Kemudian yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Rungokno. Orang-orang yang kemudian disebut ibadur rahman, dia punya ciri nek dhek arep sedekah, arep infak, arep zakat, dia tidak berlebihan tur ora pelit. Ngetokke infak zakat ning ora leluwihan, tapi yo ora kutil. Didelok omahe butuh pira. Ternyata rumahnya sebulan butuh de 3 yuta, dicukupi sik. Wis rampung cek turah duite 2 yuta diinfaki 500.000 atau 1.000 atau 200.000. Jadi omah aman, masjid atau kotak infak juga dibantu. Gak boleh pelit, gak mau nolong, gak boleh. Kemudian leluwihan kabeh diinfaki anak bojone ramangan yo gak boleh gitu loh. Nah, apa meneh ya toh. Gua anak bojo ora, ning masjid ora, malah nggo tuku barang-barang haram, itu jelas bukan ibadur rahman. Jadi ibadur rahman ini nek infak ora leluwihan, apa meneh tuku barang haram. Jangan sampai ya. Wah, aku tukune anu Pak, paket pulsa, nggo boleh nggo main FF. Nah, itu ya sia-sia gitu loh. Tuku paket ya tinggal nonton pengajian, tinggal ngrungokke murotal, tinggal latihan qiraah, bagus gitu. Kemudian yang ke-68, ibadur rahman itu adalah orang yang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dia tidak mau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek misal cah nom-nom ndelok bintang jatuh jebret, ndonga. Lah piye to gen piye? Gen kabul, enggak mau dia. Bintang ora nek urusane karo ngabulke donga. Ya to. Nek ula lari angon lewat, amit-amit mbah. Lah ngopo emange? Engko nek nglewati dheke kualat ngono. Lah memang kuwi mbahmu. Ngomongi wong-wong kae kuwi mbahku. Alah, berarti kowe putune ula gitu kan. Ya. Ndak lah. Dia cuma makhluk, enggak ada urusan. Terus engko enek meneh ning ngendi ngono perapatan arep nglewati kon nguripke lampu, kon ngedem, kon klakson gitu kan. Enggak ada, ibadur rahman enggak ada urusan dengan kayak gitu-gitu. Ra gelem dek. Dia hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek masih ingat kata Luqman Al-Hakim apa? Ya bunayya la tusyrik billah lo podo. Wahai anakku jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah. Wah, dompetku ilang nih. Ning ndi yo? Ayo, tekok karo dukun kae. Oh, ibadur rahman sorry, ra nganggo dukun.
Nek emang ilang yo wis ikhlaske atau tuku meneh. Dompet apa sih merek Geger kuwi to. Tuku neh mangkat ning wong dodol kuwi merek Geger. Tas kuwi lho. Geger. Piye? Apa? Oh njaluk pake ojo ndek pak. Lah gayamu kaya urip dhewe. Tenang bro, tenang gitu. Para sahabat itu sendalnya jebat itu njaluk karo Gusti Allah. Nek mung dompet apa meneh kamu masih enek pak enek mbok njaluk pake. Pak, yo dit neh tuku dompet. Dompet ndi ilang ngono. Paling jawabane untung kupingmu kelet apa ora ya kupingmu wis ilang ngono. Ya, emang tanaman kan tabiatnya emang sok lalen. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah wala yaqtuluna nafsal ladzi haramallahu illa bil haqq. Oh iki lho. Gawe geng motor, kumpul karo kancane, sing lewat mantane dioyak, digebuki, dipateni, wah luar biasa. Ibadur Rahman enggak mau berurusan dengan tumpahnya darah manusia. Woi kowe maling ayo kepruk yo ngono. Pateni wae obong wae. Ibadur Rahman ra gelem cedak-cedak kayak gitu. Jadi ketika dia mau berantem dia itu mikir 2000 bahkan 10.000 kali iki sebabnya apa. Jadi ora kaya cah SMS ora genah itu do tawuran ditekoki, "Oh ngopo kowe tawuran?" Wis pokoke aku ngewangi koncoku. Lah ngopo enek apa? Lah sembuh pokoke mergo dhek STM kono aku STM kene padu pokoke. Malah ketawal wis mangkat wis sang warit gitu kan, arit padahal pake golek suket malah digowo gitu kan. Nah, Ibadur Rahman ki ora ngono kuwi. Mangkat kuliah, mangkat sekolah ya sangune ya buku ya laptop ya pulpen ya duit ya dompet ya SIM SNK, ora sangu aneh-aneh ngoten niku. Ya. Ini Ibadur Rahman. Ini lo anak-anak akhirat. Jadi jangan sampai nglebokke barang ra cetha ning jero tasmu itu. Maka nanti kalau sampai kamu ada apa-apa, maka jangan sampai kamu membuat orang tuamu ki ya Allah nganti nangis berurai air mata gara-gara ngrasake kelakuan kita. Nggih. Teman-teman yang saya hormati, kemudian Ibadur Rahman juga apa? Wala yaznuna, dan dia juga tidak berzina. Ini kalau dalam hadis yang kemarin itu yaitu warajulun, dan seorang laki-laki da'athu imra'atun yang dipanggil sama seorang wanita zata jamalin wa mansibin yang punya kecantikan dan kedudukan gitu kan. Diajak berzina, nah, kemudian dia mengatakan inni akhafullah. Nah, itu anak-anak akhirat tuh kayak gitu. Gak mau diajak berzina. Cah cilik-cilik wis tontonane film dewasa, akhirnya cah SD wis berzina, SMP wis meteng gitu kan. Nah, coba SMA kelas 1 wis manak ping 3, piye coba. Sampai ada satu kota di daerah Jawa Timur itu sampai minta dispensasi nikah, minta diperbolehkannya dinikahkan di KUA untuk anak-anak yang di bawah umur. Ojo nganti ya, ojo nganti nyoreng nama keluarga itu. Ya. Jadi tunjukkan kalau kamu itu laki-laki yang sebenarnya dengan cara menikah, bukan berzina. Nek wedhuse tanggane ucul, metengi wedhuse tanggane, kuwi kok tanggane sing wedhuse meteng moro ning ngene sing di wedhus lanang mau matur nuwun weteng wedhusku wis mbok metengi karo wedhusmu kuwi. Tapi nek menungso ya Allah, itu akan mencoreng nama keluarga, belum lagi nasab anak itu berantakan, belum lagi nanti urusannya panjang dan seterusnya. Maka jauhi kayak gitu ya, jangan sampai ya kalian atau cedak-cedak karo lawan jenis ketika memang nggak ada kepentingan, ngoncengke ngalor ngidul malam minggon segala rumangsa paling bagus sak donya, padahal pas didelok ya ternyata wedoke ya ora patek ayu gitu kan. Nah, tapi karena sudah ditipu sama setan tadi loh, begitu wis goncengannya rasanya kayak dunia milik berdua, yang lain cuman ngontrak. Maka seorang pemuda akhirat itu mereka tidak mau kemudian mendekati zina. Bahkan zinanya, jangankan zinanya, mendekati aja nggak mau dia. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, sapa wong sing kemudian nglakoni tadi, berbuat kesyirikan, membunuh orang, berzina, sesungguhnya dia telah mendapatkan atau melakukan dosa yang besar yang dia akan mendapatkan pembalasan atas dosanya itu. Yalqa asama, mendapatkan dosanya yang besar itu, dan itu dosa-dosa besar gitu. Kemudian Allah menegaskan orang-orang yang melakukan kesyirikan, membunuh dan berzina, dikatakan pada ayat 69-nya yudha'afu lahul adab, mengko adabe iki bakal ditikel-tikel ke, ditambahi sampai marai judek gitu.
Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia nanti di sana dalam kondisi teradab, dalam kondisi hina. Didelok karo kancamu metangkring ning surga iso nginguk kon dhuwur, wis kae kancaku ning bulu mbiyen nyemplung neraka mesake gitu kan. Diece, emang itu. Artinya orang-orang yang beriman hari ini itu diece karo wong-wong yang kemudian enggak beriman, diece sama orang-orang yang enggak sholat, diece dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Ora popo, sabaro, karena emang itulah fitrahnya. Nanti ada masanya mereka akan dikatakan oleh Allah wa yakhlud fihi muhana, mereka sendiri yang ada di sana dalam kondisi terhina. Jadi kamu akan bangga dengan posisimu, alhamdulillah yang sudah menunjukkan jalan saya ke sini selamat dari siksa itu yang ada di bawah sana. Masya Allah, kowe ning kono to, Bro. Nah, gitu. Makanya pentingnya menjaga kalian itu loh, diri kalian tuh di sini di masjid ini, agar kemudian jangan sampai tersesat. Jangan sampai kemudian kamu berpisah dengan bapakmu, berpisah dengan saudaramu, dulurmu, bapakmu, mbahmu, ape mlebu surga, kowe malah mlebu neraka, naudzubillah ya. Wa nafidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada ayat yang ke-70 dikatakan illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali jadi nek pernah melakukan kesyirikan, pernah mateni wong, pernah berzina, maka Allah siapkan adab yang mengerikan. Tapi orang-orang yang mau bertobat dengan cara dia memperbaiki keimanannya dan beramal solih, dino-dino dia rubah kebiasaan buruknya dengan amal solih, sing biyen ra salat dhek salat, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya tadi itu dirubah jadi pahala. Semua jaminan untuk masuk neraka diganti jaminan masuk surga. Semua catatan jeleknya dirubah menjadi catatan baik. Wa kana Allahu ghafurur rahima, kuwi lho sing diarani Gusti Allah kuwi Maha Pengampun karo Maha Penyayang di akhirat nanti. Allah penyayang kepada orang-orang beriman yang beramal soleh nanti di akhirat, dan itu nggak akan dikasihkan kecuali kepada orang beriman. Makanya di awal tadi saya bilang bersyukur, berterima kasih kepada orang tuamu yang menunjuki jalan, yang membawa kamu sampai di sini gitu loh, sampai di tempat ini. Apalagi sama om-om takmir, bapak-bapak takmir yang menyiapkan majelis ini. Dan cara bersyukur lagi adalah dengan cara koncomu diajak itu loh, istiqomah. Rapopo, makanya tadi begitu delok wis enek wong mangkat wae lah. Ngenteni 1000 orang datang ketoke susah gitu. Saenenge wae, mangkat kita gas gitu kan. Karena orang-orang yang beriman itu selain diminta untuk beramal soleh, dia kemudian harus wasabiquna fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ora usah ngenteni wong lelet wis tinggal wae gitu kan. Engko ning surga mereka ketinggalan, tenang wae gitu kan. Kemudian di sini dikatakan wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, dan orang-orang yang bertobat dan mengamalkan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini yang disebut taubatan nasuha. Jadi masa lalu itu benar-benar ditinggalkan, ora usah dipamerkan. Maka Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan ila al mujahara, umatku itu akan senantiasa diampuni oleh Allah kecuali wong sing gaene pamer. Jadi nek enek dosa sing biyen pernah dilakoni wis tutup, ora usah cerita-cerita. Wis ora usah cerita biyen pacare sapa, biyen pernah ngopo, maling pitike sapa, peleme tanggane sing endi sing dijikuwi ora pernah, ora usah cerita. Pernah ngombe apa ora usah cerita. Kalau itu sifatnya dosa kita tutup, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ibadur rahman. Kalau salah selalu bertobat, salah bertobat, salah bertobat. Dan dia enggak pernah bosan untuk bertobat sampai kemudian dia wafat. Kemudian sifat berikutnya adalah walladzina la yashaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, yaitu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, tidak menyaksikan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Wes genah iki kumpulane wong mendem, maka ibadur rahman megah melu. Wes genah iki kumpulane wong main, ibadur rahman enggak mau ikut. Wes genah iki kumpulane maling, ibadur rahman enggak mau ikut. Dia akan kemudian memisahkan dari orang-orang yang melakukan itu. Wa idza marru billahi marru kirama, dan apabila dia mempersaksikan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang enggak berfaedah, maka dia akan lewat dengan menjaga harga dirinya, tidak terkontaminasi kanca-kancanya itu tadi. Dia enggak melu-melu. Kowe do mendem tak kandhani kena melu, nek ora ya wis aku tak lunga. Gitu. Pede. Lah kowe ora ndek kanca wis ben. Nek kancane modele kaya kowe ora apa-apa. Nek basa wong rodok gede rapateken gitu kan. Ra masalah, aku tanpamu baik-baik aja. Ya. Gitu. Maka ibadur rahman ini enggak perlu kemudian
nyocoke awake itu dengan tonggone, nyocoke awake dengan kancane. Koncoku wis ngombe iki aku urung, dadak melu-melu ora usah. Ya, ketika Allah kemudian haramkan khamr, Allah siapkan ribuan minuman yang halal, kopi, susu, degan, terus kolak, segala macam, santen mbok uyup ya entuk. Ya. Banyu udan mbok longgok ya entuk, banyu sumur mbok uyup langsung entuk oneh. Maka semua hal-hal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang halal, kenapa harus milih yang haram? Daging segala macam daging banyak yang halal, daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging kuda, bebek, mentok, pitik, manuk gitu kan, manuk-manuk yang bukan bercakar ya, nek burung hantu enggak entuk gitu kan. Ya, kenapa dadak mangan kire, kenapa dadak mangan babi gitu kan. Nah, maka orang-orang yang ibadur rahman dia kemudian akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Fanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat 73-nya itu mensifati ibadur rahman adalah walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Ibadur rahman itu kalau kemudian dibacakan ayat, dijelaskan tentang agamanya, itu dia tidak kemudian nyumpeli kupinge, tidak kemudian nutupi matane. Dia memperhatikan, dia mendengarkan, dia simak, dia perhatikan, dia resapi, dia hayati, dan dia amalkan sak tekane ngati, sak sanggup-sanggupe. Ittaqullah mastata'tum. Itu ibadur rahman. Orang kemudian didik pengajian, didik pengajian. Padahal pengajiannya mung sithik seminggu pisan. Orang ora mangkat gitu kan. Nah, maka ibadur rahman itu orang yang seneng nyari ilmu, majelis ilmu, geser satu pindah sini, dia ngecek, oh salatku jek urung bener, golek kajian tentang salat. Oh, fikih zakatku urung bener, dia golek kajian tentang zakat. Oh, kelakuanku ning wong tuwa ora bener, dia nyari kajian tentang orang tua. Apa meneh saiki? Penak, tinggal klik-klik ning YouTube sak pirang-pirang pengajian. Tinggal mbok goleki ustaz sing mbok senengi, sing kirane iso nyampe ilmu kepada kamu dengan pemahaman kamu, ya tinggal mbok goleki. Zaman saya dulu enggak, harus golek masjid, pindah masjid satu ke masjid yang lain gitu kan. Ya, YouTube ora enek, HP ora enek gitu. Nah, maka zaman kamu tuh enak, maka manfaatkan gitu loh. Jadi karo turu ora nonton sing ora-ora gitu, ditonton kajian-kajian tertentu ya, atau penyampaian-penyampaian tertentu, ben nambah ilmune, ben nambah ketakwaane, ben nambah kesolehane, ben bener-bener Allah naskan kamu itu, kalian itu menjadi anak-anak akhirat, anak-anak yang dikasih kaplingan di surga, anak-anak yang membahagiakan orang tua, anak-anak yang kemudian bisa diandalkan orang tua ketika hari tua, anak-anak yang kemudian bisa menjaga kampung halamanmu dari segala macam keburukan. Karena kalau wong kampung itu wis buruk dan Allah nggak ridho dengan keadaan itu, gampang kalau Allah mau ngasih adab itu gampang. Ditenggelamke kampungnya ngerti-ngerti ilang enek akeh. Dibleki nganggo udan watu yo enek. Dikei banjir bandang yo iso. Njaluk piye carane 1001 cara Allah bisa, bahkan lebih. Nah, maka kalau nggak mbok jaga, jadi nek nonton film enek apa Guardian Galaxy, nah, kowe jadilah jangan Guardian Galaxy gitu kan, tapi Guardian of Bulu ya gitu loh. Sing jaga bulu ya kowe kuwi gitu loh. Jaga sangka adabe Gusti Allah, jaga sangka kemurkaane Gusti Allah, mbok jaga kowe dadi cah saleh-saleh ning bulu iki gitu loh. Biar kemudian kampung ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah kampung, sebuah negeri yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lingkupan maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Wong bulu nek nandur pari ya subur ora enek omo, wong bulu nek dagang ya lancar kabeh, wong bulu nek kerja ya ora eker-ekeran karo kancane karo tanggane, wong bulu nek omah-omah ora padu anak karo wong tuane, mas karo adine ngono. Nek nganti enek ini sebenarnya bermasalah, sebenarnya ada apa gitu loh. Ya, kalau sampai itu ada. Oke, wanifidin azan ya Allah wa iyyakum, itu tabiat berikutnya, yaitu ibadur rahman itu kalau kemudian mendengar nasihat dalam agama dia kemudian meresapi, menyimak, memperhatikan. Kemudian pada ayat yang ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur rahman itu adalah orang yang dia selain berusaha solih untuk dirinya, dia juga mendoakan keluarganya. Dongakno bapakmu. Nah, ini konteksnya kan mendoakan untuk pasangan, kowe ora duwe kan? Maka dongakno bapakmu. Anak-anak akhirat, anak-anak yang berkiblat pada versi ibadur rahman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendoakan keluarganya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wes,
dongakno. Salat 5 waktu bar salat dongakno. Ya. Dan kamu kalau tahu perjuangan orang tuamu, wah luar biasa. Ada orang tua sing sampai mlebu ning nggon septic tank nguras tai demi anake gitu loh. Bapak kurang ngono, bapak kon bakul apa? Bakul bahan bangunan hitung ditokeh gitu kan. Ya alhamdulillah bapak murah. Tapi nek kamu lihat orang-orang tua, sampai ada orang tua yang harus manjat kabel listrik tegangan tinggi, dek salah demok kesetrum nggon nganti gosong, enek ning YouTube sak pirang-pirang film kayak gitu atau video kayak gitu. Maka ketika kamu ngerti bagaimana perjuangan orang tuamu, keluar rumah nyari nafkah, berjuang untuk kamu, perjuangan simbokmu, bagaimana kemudian menjaga rumah agar tetap adem ayem, menjaga keluarga akan tetap bisa dinikmati bareng-bareng, yang namanya rumah tangga itu, yang namanya keluarga itu, maka harusnya kamu bersyukur ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan keluarga terbaik untuk kamu. Ya, maka orang-orang yang disebut ibadur rahman, anak-anak akhirat, dia mendoakan orang tuanya. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian mereka ibadur rahman ini juga disifati dengan sifat berikutnya, yaitu ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Karena sifat-sifatnya tadi, maka ibadur rahman ini kemudian diberikan kedudukan yang tinggi di akhirat. Dan kemudian ini terjadi karena dia sabar ora gaul kalau wong ra cetha, sabar untuk bertauhid, sabar salat, sabar ora zina, sabar ora mateni wong, sabar nek enek wong ngece dhek yo sabar, pokoknya sing mau disebutke di depan, dia sabar hari-hari sampai dia mati, dia sabar seperti itu. Maka Allah katakan sudah disiapkan loh kamar di surga, tempat di surga untuk ibadur rahman, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat balik, tempat manggon, tempat mulih ya. Kemudian kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Kowe nek ra gelem nyembah karo Gusti Allah, tenang, ora urus. Nek kowe milih jalan kesesatan, sak karepmu. Nek kowe milih jalan kekafiran, sumangga. Nek kowe milih ora salat, silakan. Karena Allah Tuhanku ora peduli sama kamu ketika kamu milih jalan itu. Nah, kemudian dikatakan padahal kamu sesungguhnya telah mendustakannya, karena itu kelak adab Allah pasti akan menimpamu. Jadi ketika manusia ini semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan Allah enggak bertambah sedikit pun. Begitu pula sebaliknya, ketika semua manusia ini menolak menyembah Allah, maka Allah juga enggak kehilangan kemuliaan sedikit pun. Allah tetap mulia di tempatnya, di makomnya sana. Allah tetap besar, esa, agung, kuasa, dan tidak ada kaitannya dengan manusia sedikit pun. Jadi kalau kemudian kita nggak berusaha memperbaiki diri untuk menjadi hamba Allah ibadur rahman, sesungguhnya kita dalam kerugian yang nyata gitu ya. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini mungkin pelajaran kita pada malam hari ini. Intinya ini adalah pembukaan tentang kajian bagaimana menjadi anak-anak akhirat versi ibadur rahman, yaitu hamba Allah ar-Rahman, yang tadi udah tak sebutkan secara jelas dari awal sampai akhir. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan clearkan, kita akan jelaskan, detailkan satu persatu sifatnya. Jadi bendong, sehingga saya berharap kamu berusaha, saya juga berusaha untuk mengejar, menetapi, melengkapi diri kita dengan sifat-sifat itu satu demi satu, karena kita diberikan ilmu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ini. Wabillahi mengatakan ingkang saged kula aturaken, kurang langkungnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan agar kemudian doa itu bisa berfaedah buat hidup kita semua, wabil khusus menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Nggih, dengan aminkan, duduk yang baik, ayo diaminkan. Udah malam juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana talabna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdhan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran ya arhamar rahimin. Irhamhum faghfir lahum ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana, Allahumma aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma la taj'alna minat talihin. Allahumma la taj'alna minat talihin. Allahumma la taj'alna minat talihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya arhamar rahimin. Irhamna ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir innaka sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min adabin nar ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina. Allahumma inna na'udzubika minaz zina. Allahumma inna na'udzubika minaz zina ya arhamar rahimin. Ihfadna ya arhamar rahimin. Ihfadna ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuh Mas Indra.